Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Musa Jaya Farm. Teman-teman dimanapun Anda berada, di kesempatan saat ini bersama Musa Jaya Farm kita akan berbagi tentang pohon anggur. Teman-teman, di setiap saat, di setiap waktu, Musa Jaya Farm selalu bertemu dengan Anda, berbagi dengan Anda tentang peternakan, juga pertanian, pengangguran, dan pemasaran. Teman-teman, di antara pertanian dan juga peternakan dan pemasaran selalu berkaitan, begitupun dengan pengangguran. Kita butuh bibit, kita bisa nanti kalau menanam dan hasilnya banyak juga bisa kita jual, teman-teman. Jadi itulah yang memotivasi saya untuk memasarkan juga di sini. Teman-teman, di bahasan kita kali ini kita akan membahas tentang pohon anggur. Kita mengenal pohon anggur, teman-teman. Pohon anggur adalah pohon yang paling mudah dibuahkan di antara buah-buah yang lain. Karena apa? Usia muda pun bisa kita buahkan. Dan pohon anggur adalah pohon yang bisa kita konsumsi setiap saat. Buahnya manis, banyak yang suka, dan di sini masih langka, teman-teman. Jadi kalau kita mau menanam, maka kita di dalam mengonsumsi tidak usah membeli. Siapa tahu bisa kita konsumsi bersama keluarga dan tetangga kita. Teman-teman, karena banyak yang belum bisa menanam dan belum mau menanam dan belajar menanam, maka di kesempatan saat ini saya akan berbagi betapa mudahnya merawat pohon anggur. Teman-teman, pohon anggur itu mudah berbuah dan bisa dibuahkan secara terus-menerus. Jadi alangkah baiknya teman-teman kalau ingin menikmati pohon anggur sebaiknya menanam sendiri. Karena pohon ini masih langka, belum banyak yang mau menanam. Maka di kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana mengenal pohon anggur. Teman-teman, di dalam pohon anggur itu ada yang namanya batang primer, batang sekunder, batang tersier, dan juga ada yang namanya tunas air. Dan yang difungsikan untuk membuahkan adalah batang tersier. Dan batang tersier itu akan tumbuh dari tunas air atau dari mata tunas atau bat. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kita akan kenalkan satu persatu biar teman-teman bisa memahami mana yang namanya batang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier, dan mana yang untuk membuahkan. Kita akan ulas di sini sampai teman-teman bisa memahaminya. Yang jelas, pohon anggur adalah pohon yang masih kita nikmati sehari-hari pun buahnya nikmat. Dan belum bisa setiap orang itu mempraktekannya. Maka marilah kita belajar bersama, sharing bersama, dan bagi senior nanti bila ada yang kurang mohon ditambahi di komen biar saya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain agar teman yang lain pun bisa mempraktekkan semudah-mudahnya. Jadi kita mari berusaha menanam pohon anggur. Jangan sampai kita mengonsumsi saja, jadi konsumen saja. Marilah kita andil berproduksi, menanam, menghasilkan, minimal untuk keluarga kita atau untuk dijual. Sebagai perbaikan ekonomi itu juga lebih baik. Karena apa? Setelah kita menanam pohon anggur, maka kita akan bisa memanfaatkan pohon itu dari buahnya. Satu, yang kedua bisa untuk bibit. Lah bibit itu bisa untuk kita kembangkan. Kita perbanyak pohon kita atau kita jual. Kalau kita jual dari buahnya, kita juga sudah mendapatkan hasil. Apalagi kalau kita mampu membuat bibit sendiri. Kita bisa memperbanyak tanpa membeli dan kita juga malah bisa menjualnya. Itulah keistimewaan pohon anggur, teman-teman. Dan marilah sekarang kita kenalkan satu persatu pohon anggur itu seperti apa. Batang primer itu yang mana? Marilah kita kenalkan satu persatu. Teman-teman, inilah pohon anggur. Ini bibit jenis ninel dan akan saya tanam di sistem para-para. Dan juga nanti saya akan mencoba untuk sistem teralis dan bertingkat. Ini sebagian dari yang ada. Nanti akan saya coba para-para di sini, teman-teman. Di sini, dan insya Allah di sini lahannya terlalu sempit. Saya akan memanfaatkannya untuk saya buat sistem teralis bertingkat. Dan di atasnya akan saya buat para-para.
Lanjut teman-teman, ini adalah pohon anggur saya yang saya upload dulu, yang di dalam rimbunnya pohon odot, rumput odot, dan ini buahnya saya lindungi dengan plastik teman-teman, karena musim hujan biar nanti bisa dipanen. Kita lihat hasilnya nanti gimana. Dan sekarang kembali ke anggur. Batang primer adalah batang yang tumbuh dari tanah atau dari pot yang tumbuh ke atas. Itu adalah batang pokok teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini dari pot atau dari tanah yang ke atas. Ini adalah batang primer. Jadi batang primer adalah batang pokok yang tumbuh dari tanah langsung ke atas. Itu namanya batang primer teman-teman. Lanjut teman-teman, lalu batang sekunder. Batang sekunder adalah batang pokok yang dari bawah tadi, yang kita belokkan seperti ini teman-teman. Kita belokkan seperti ini. Ini primer yang dari bawah, terus kita belokkan begini. Ini adalah yang disebut dengan batang sekunder. Batang sekunder teman-teman. Ini pada sistem tralis teman-teman. Batang sekunder seperti ini pada sistem tralis. Sekali lagi, batang sekunder adalah batang pokok yang dibelokkan dan akan tumbuh tunas-tunas seperti ini teman-teman. Tunas, ini tunas air teman-teman, tumbuh di setiap daun batang sekunder. Jadi batang sekunder adalah batang pokok yang dibelokkan yang akan jadi tempat tumbuhnya tunas air, yang nanti akan kita sebut sebagai tersier ini teman-teman. Lanjut ya, ini batang sekunder itu yang kita belokkan dan tumbuh tunas-tunas di situ. Lalu tunas itu akan tumbuh dan menjadi yang namanya kita sebut di dalam pengangguran adalah batang tersier. Jadi batang tersier itu batang yang tumbuh di setiap ini teman-teman, tunas air ini yang tumbuh di setiap pohon. Di sini ada batang sekunder, ada daun tumbuh di sini. Ini adalah tunas air dan kita buat untuk membuahkan. Jadi batang atau tunas air yang kita buat untuk membuahkan itu sering kita sebut dengan batang tersier. Bisa dipahami teman-teman? Jadi batang tersier adalah batang yang tumbuh pada pohon anggur di bagian batang sekunder. Batang pokok dibelokkan jadi sekunder. Setelah tumbuh tunas air di sini, ini namanya batang tersier teman-teman. Ini untuk pembuahan. Teman-teman, batang tersier ini ada dua versi teman-teman. Nah, ini sistem tralis teman-teman. Kita atur sejak dini ini. Ini memang saya ambil yang ke atas, tunas air yang ke atas saya tumbuhkan jadi tersier, yang ke bawah saya potong. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita potong. Nah, kita potong, yang kita tumbuhkan sebagai tersier adalah tunas air yang ke atas. Jadi tersier itu bisa jadi tumbuh dari tunas air seperti ini teman-teman. Nah, ini buat pohon ada daunnya, sekunder ada daunnya, terus tumbuh tunas air, ini jadi tersier. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kita tumbuhkan dari mata tunas atau bud. Mata tunas itu apa teman-teman? Mata tunas itu ini teman-teman. Kalau kita lihat ada daun ini dan ada tunas air, maka di sini ada yang mentol ini teman-teman. Ini adalah yang disebut dengan tunas air atau bud. Kalau kita ingin membuat tersier dengan mata tunas atau bud ini, maka ini kita potong teman-teman. Kita potong, lalu ini akan tumbuh tunas. Itulah yang namanya tersier yang
tumbuh dari mata tunas atau bud. Sekali lagi, namanya sekunder ini, tersier ini, lalu tersier ini bisa terbentuk dari tunas air, tunas yang tumbuh di setiap ada daun gini akan tumbuh, ini namanya tunas air. Bisa jadi tersier dibentuk begini, atau dengan memotong tunas airnya, lalu di sini mata tunas ini atau bud akan tumbuh tunas air. Tumbuh tunas di sini bisa dijadikan menjadi tersier. Jadi ada dua versi itu teman-teman. Lanjut. Jadi kita sudah mengenal batang primer, batang sekunder ini teman-teman, batang tersier ini. Nah, terus lagi teman-teman, di dalam bentuk tersier ini saya potong teman. Ini saya potong di sini dulu. Nah, ini saya potong. Tujuannya apa? Karena ini belum besar. Yang ini belum besar teman-teman. Ini belum besar, padahal ini di samping ini. Karena ini belum besar, ini saya potong, guys. Saya potong di sini, di atas. Saya potong agar pertumbuhannya ini segera mengejar. Jadi karena ini tertinggal, ini saya potes di sana. Terserah ini, mau 9, 10, 11 daun bisa. Lalu kita stop di sini teman-teman. Di setiap tunas air tumbuh satu daun saja kita buang. Ini hanya untuk menekan agar bud atau mata tunas ini tidak pecah. Karena ini adalah yang untuk pembuahan besok teman-teman. Jadi ini pembentukan tersier seperti ini. Biar rapi, maka seperti ini teman-teman. Ini besar, ini kecil. Lalu di sana saya potes, dipotes di sini. Tujuannya apa? Biar ini mengejar. Akhirnya udah mengejar juga sampai sana. Tinggal menunggu besarnya batang tersier ini. Nah, batang tersier ini teman-teman, fungsinya adalah untuk membuahkan. Kapan dibuahkan? Kalau mata tunasnya sudah besar teman-teman. Ini. Kalau mata tunasnya ini sudah besar, nanti kita buahkan. Caranya gimana teman-teman? Cara membuahkannya anggur adalah dengan memotong tersiernya yang ada mata tunasnya yang bagus, yang berpotensi buah. Kalau sudah ada tersier yang berpotensi buah, nanti kita potes dan akan menjadi bunga dan buah. Lanjut kita akan membahas tentang pembuahannya teman-teman. Pembuahannya itu ada yang sistem pruning teman-teman. Kalau sistem pruning itu teman-teman, jadi ini sekunder, ini tersier. Ini diambil 3 daun teman-teman. 1, 2, 3. 3 daun ini dipotong di sini semua. Dipotong semua, lalu ini dihabiskan daunnya semua. Diambil tersier 1, 2, 3 daun, dipotong di sini teman-teman. Dipotong pada 3 daun. 1, 2, 3 daun. Dipotong di sini semua dipotong, lalu daunnya dihabiskan. Itu adalah sistem pruning. Nah nanti setelah dihabiskan, mata tunas ini atau bud ini nanti akan tumbuh tunas dan membawa bunga dan buah. Jadi sekali lagi kita sudah paham batang primer, batang sekunder, tersier, dan ini adalah mata tunas atau bud teman-teman. Nah, dan yang kita maksud untuk pembuahan ini ya ini. Kalau sudah seperti ini teman-teman, sudah seperti ini bisa untuk pembuahan. Caranya gimana? Ini dipotong di sini. Ibarat ini
Ini tersier, kita potong di sini. Kita potong di sini. Ini dihabisin. Itulah jadi tumbuh, tunas dan membawa buah. Kita praktekkan teman-teman. Yang jelas tadi sistem pruning sudah diketahui dengan memotong 3 daun dan kita habiskan daunnya yang ada di pohon tersebut. Yang kedua dengan potes pucuk. Kita bahas potes pucuk teman-teman. Lanjut ke sistem pembuahan teman-teman. Jadi kalau kita ingin membuahkan pohon anggur, anggap saja ini tersiernya teman-teman. Ini tersier. Kita cari mata tunas atau bud yang sudah besar. Ini kita cari yang besar teman-teman. Nah, di sini kalau sudah kelihatan besar, maka akan berpotensi kita buahkan teman-teman. Kalau di sini mata tunasnya sudah besar, udah bagus seperti tadi yang saya tunjukkan, maka ini bisa dibuahkan. Caranya gimana teman-teman? Setelah kita tentukan ini, kita potong seperti ini teman-teman. Kita potong di sini, ini tersier. Kita potong di sini karena apa? Ini udah bagus, batnya bagus, maka kita potong. Lalu kita habiskan ini tunas airnya. Tunas air kita buang semua. Kayak gini. Kita buang semua tunas airnya. Lalu yang bagian paling atas ini kita buang daunnya. Nah, semoga di sini nanti ini tersier ya teman-teman. Batang tersier dipotong begini ini. Tunas airnya dihabiskan sampai ke bawah. Yang daun paling atas dibuang, tinggal begini. Semoga nanti akan tumbuh paling tidak 2 atau 3 daun ini akan tumbuh tunas batnya nanti dan membawa buah. Kalau berhasil teman-teman, nanti hasilnya seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Kalau sudah dipotong di sini, akan tumbuh tunas di sini. Dan ini akan tumbuh dan membawa bunga seperti ini. Ini bunganya teman-teman. Contoh lain ini teman-teman. Setelah dipotong di sini, tumbuh 2 tunas dan semua membawa bunga. Ini contohnya teman-teman. Ini jadi ini tersier. Tersier dipotong di sini, tumbuh 2 tunas membawa bunga. Ini juga membawa bunga dan membawa bunga. Ada dua tunas yang membawa bunga. Alhamdulillah ini namanya berhasil. Dipotong tersiernya di sini, sudah membawa 2 tunas dan berbunga. Lalu gimana kalau kita ingin membuahkan lagi? Kalau sudah seperti ini teman-teman, ini contohnya. Ini sudah berbuah ini. Nah, ini dulu berbuah. Terus saya potes ini, saya potes di sini. Ini sudah berbuah. Lalu saya potes di sini. Hasilnya seperti ini. Ini namanya pembuahan bertingkat. Pembuahan terus-menerus. Begini nih teman-teman. Tersier, ini tersier. Kita potong di sini. Sudah membawa ini lagi. Nah, padahal ini dulu juga ini. Ini kan kita potong juga. Ini kita potong di sini, tumbuh ini membawa buah ini. Ya gini, ini tersier. Nah, tumbuh, tunas, membawa buah, bunga dan buah. Lalu kita potes lagi di sini. Sudah membawa bunga lagi. Jadi ini sudah ada buahnya belum dipanen, ini sudah berbunga lagi. Dan ini nanti kalau sudah agak besar sedikit,
kita potes di sini lagi teman-teman. Kita lakukan pemotesan lagi. Katakan ini bunga sudah agak besar, misalnya nanti sudah agak besar bunga, nanti kita potes lagi di sini. Nunggu batnya nanti sudah besar seperti ini teman-teman. Kalau sudah batnya bagus, sudah besar, kita potes lagi seperti ini. Caranya juga sama nanti. Seperti ini nanti juga sama. Anggap saja ini sudah batnya besar ya. Misalnya anggap aja ini udah batnya besar. Anggap sudah besar, caranya cuman gini teman-teman. Kita potong di sini. Lihat. Di antara daun dan daun. Nah, ini lalu kita habiskan tunas airnya. Kita habiskan. Ini lalu ini yang paling atas kita buang. Ini adalah metode pembuahan potes pucuk dan terus menerus teman-teman. Ini berbuah terus menerus. Setelah kita potes di sini, nanti juga akan berbunga lagi. Itu akan terus menerus. Jadi caranya ingin panen terus ya begini ini teman-teman. Metode potes pucuk. Jadi teman-teman mohon segera mencoba menanam pohon anggur ini teman-teman, agar teman-teman segera bisa menikmati hasilnya teman-teman. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe, like, comment, dan share biar ke depan channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat, dan barokah bagi kita semua. Dari Musa Jafam dalam menyampaikan mengenal pohon anggur ini sampai berbuah terus menerus, ada kekurangan dan kelebihannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.